Ya, kembali lagi bersama saya Ramadhani, jurnalis Banjarmasin Post bersama Muhammad Fuadi Haitami atau Bang Adun nih, praktisi sepak bola Kalsel. Yang baru bergabung kita nih bahas soal timnas U23 Indonesia yang akan melawan Guinea besok untuk memperebutkan satu tiket terakhir menuju Olimpiade Paris 2024. Nah, ini kita lanjutkan obrolan tadi yang sempat terputus karena ada iklan. Kira-kira tadi dibilang permainan situasi permainan akan seperti Uzbekistan di mana kita bakal banyak di press nih. Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk bisa keluar dari tekanan seperti saat melawan Uzbekistan? Karena kalau melawan Uzbekistan tadi kan sempat 0-0 ya di babak pertama, sempat nahan, akhirnya kedodoran juga di babak kedua. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Sintayong dan anak asuhnya? Menurut Ulun sama seperti yang dilakukan melawan Irak kemarin ya. Awalnya juga si Marcelino ditaruh double pivot sama Ivar Jenner, dan itu juga yang proses gol juga dari set piece sebelumnya. Kita itu memiliki banyak senjata sebenarnya, salah satunya juga ya lemparan ke dalam Pratama Arhan itu yang sejauh ini maksudnya bahkan publik dunia juga analis juga membahas betapa berbahayanya lemparan ke dalam Arhan ini, karena itu menciptakan situasi yang benar-benar chaos. Dalam situasi chaos tersebut ya akhirnya jadi di mana orang harus pegang lawan, harus zona yang mana itu akan terjadi scrimmage kebingungan lah. Di situ itu ya. Itu akan terjadi kebingungan, dan yang kemarin beruntungnya bisa dimanfaatkan beberapa kali posisi Ivar Jenner begitu terbuka untuk memberikan shooting. Jadi kita harus bisa memanfaatkan kekuatan tersebut, juga meminimalisir kesalahan-kesalahan minor, terutama yang terlihat dalam melawan Irak itu adalah kita terlalu gampang untuk membiarkan lawan itu memberikan umpan-umpan crossing, early cross, maksudnya cross dari tengah lah untuk ke dalam. Bener itu. Ya, dan kita tahu secara fisik Irak ya, tidak hanya Irak, maksudnya Guinea nanti memiliki fisik yang juga jauh lebih besar. Maksudnya terlihat seperti pemain senior, bahkan orang-orang bilang ini U32 bukan U23. Jadi pressing dari kiri kanan itu sangat krusial lah untuk menutup umpan-umpan panjang ke depan. Ya, Irak kemarin juga gitu ya, memang kita lihat bener sering bener crossing. Terlalu gampang kita biarkan crossing. Karena itu yang akan menjadi pembeda untuk pertandingan ini nanti lawan. Dan biasanya juga Hernando itu juga kiper yang menurut Ulun salah satu kiper terbaik di Indonesia. Memang memiliki judgement untuk keluar dari gawang itu sebenarnya bagus. Memang kemarin agak ya kita apa istilahnya mungkin ya berbeda lah, karena di tensi yang berbeda, lawan yang berbeda, mungkin ada gimana. Tapi saya tetap percaya masih Hernando juga salah satu kiper terbaik di Indonesia untuk saat ini. Anda melihat ada nggak ketegangan itu, pemain-pemain kita tegang gitu waktu dengan pressure yang besar ya? Kalau yang waktu lawan Jordania, Australia itu kan kita ngeliat kayak santai, enak lah mereka main. Apa Anda melihat waktu yang terutama lawan Irak dan Uzbekistan ya, yang kayaknya tegang gitu loh, sampai melakukan beberapa kali blunder termasuk Hernando tadi? Karena gini, mungkin teman-teman ada lihat di Instagram lah ya, after match, maksudnya selebrasi gimana mereka berhasrat untuk ketika Pak Ketum Erick Thohir itu bilang kita udah mencapai target bla bla. Tidak, kita masih ada dua kali lagi. Maksudnya mereka menargetkan untuk bahkan juara gitu loh. Artinya mentalitas para pemain timnas Indonesia ini udah tidak bisa diragukan lagi. Nggak usah dipertanyakan. Tidak usah dipertanyakan lagi. Jadi apa yang akan mereka perjuangkan besok, Ulun yakin mereka akan fight 100%, terlepas nanti hasilnya seperti apa. Dan untuk terlihat gugup atau enggak, ya tentu dengan lawan yang berbeda dan level yang berbeda, apalagi maksudnya mereka pun saya yakin mereka tidak menyangka bisa melangkah sejauh ini gitu loh. Artinya mungkin ya siapapun di dunia ini pasti ketika kita merasa percaya diri, pasti
akan ada momen titik keraguan karena bisa nggak ya gitu loh. Jadi itu sesuatu yang bagus karena ini menjadi cerminan sepak bola kita yang akan datang. Dan Ulun sangat yakin apapun hasilnya besok malam itu timnas Indonesia akan memiliki modal-modal yang sangat bagus untuk event-event selanjutnya, terutama juga apalagi ke depan kita akan memasuki fase terakhir kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina di bulan Juni. Itu sebenarnya yang menjadi fokus utama gitu loh. Ya Olimpiade oke lah, maksudnya kita bisa mencapai sejauh ini sudah sangat oke. Tapi jangan lupa bahwa nanti yang dipersiapkan juga timnas senior kita. Yang pemainnya sebenarnya adalah mereka-mereka juga. Mereka juga. Jadi toh maksudnya sisa 2 laga lagi loh melawan Irak dan Filipina nanti itu yang akan menentukan kita lolos ke Piala Asia. Timnas senior lah pada ujungnya yang ya intinya kan tetap timnas senior. Memang Olimpiade itu untuk beberapa negara memang mereka secara politik itu sangat penting bagi negaranya. Jadi wajar Indonesia juga negara yang salah satu negara yang berpengaruh lah di dunia, pasti ingin memberikan yang terbaik dalam olahraga, terutama kita tidak menyangka kita bisa melakukannya di sepak bola gitu loh. Dan ini menjadi pertanda yang cukup baik untuk sepak bola Indonesia ke depannya. Nah, artinya apapun hasilnya jangan lalu kayak kemarin dihujat segala macam ya. Betul. Ingat bahwa pencapaian ini adalah pencapaian yang sudah di luar ekspektasi gitu loh. Karena Ulun maksudnya berinteraksi karena penerjemah sebagai di tim Dewa United ya, berinteraksi sama pemain timnas juga beberapa. Ulun berinteraksi langsung gitu loh, secara intim. Maksudnya gimana mereka sebagai pemain sepak bola dan sebagai pribadi gitu loh. Ya ketika mereka tidak perform tentu pasti akan ada. Itu gimana tuh ceritanya? Gitu. Sempat nggak ada cerita misalnya kalau lagi dihujat itu gimana sih mereka itu dengan Instagram? Kalau dulu kan nggak ada Instagram, nggak bisa ngelihat. Jadi sebenarnya miris ya, maksudnya ketika let's say saya ada suatu pengalaman, jadi saya duduk di samping pemain timnas pada saat itu ya, dia kita bermain jelek, tidak perform. Dia tertunduk lesu di samping saya, duduk di bis, ngeliat Instagram, terus baca-baca komen. Satu persatu dia klik, dia hapus, dia klik, dia hapus gitu loh. Jadi sisi humanis kita itu sebagai supporter, mungkin ya orang-orang, ya maksudnya sebagai warganet lah, itu yang jangan lupa loh, kita tuh maksudnya mereka itu juga manusia gitu loh. Mereka memiliki mentalitas yang sebagai atlet atau olahragawan itu dijunjung tinggi prestasi. Tapi kayak setiap orang lah, maksudnya ada hari bagus, good day at the office, bad day at the office, itu biasa aja sebenarnya gitu loh. Maksudnya ya kita kan kadang tahu misalnya ada masalah kalau lawan Kuitan kan di rumah gitu. Nah, timbul permainan tidak oke ya listrik kan. belum dibayar, jangan kan kadang langsung tanda pertandingan kan kita kan tahu sebagai penonton nih. Iya, maksudnya apa yang mereka korbankan juga sebagai atlet itu sudah luar biasa, apalagi sebagai olahragawan di Indonesia itu jaminannya itu sangat rendah gitu loh. Mereka yang berkarir sebagai atlet itu harus kita hormati, harus kita acungi jempol karena apa yang mereka sudah pertaruhkan demi bangsa dan lambang negara di dada. Itu jangan kita anggap remeh lah istilahnya gitu. Kita bicara sedikit di luar nih. Tapi masih terkait. Kemarin rame-rame terkait soal katanya gap pemain terlalu jauh antara yang diaspora dan yang dari Liga 1 dan segala macamnya. Kalau secara pengalaman sampean melihat selama ini, gimana sih pemain kita ini sebenarnya? Dan kira-kira mampu nggak sih? Secara pendidikan jelas mereka belajar di Eropa ya, di luar negeri yang sistem pendidikan sepak bolanya sudah sangat bagus. Kita sedang berproses. Kalau melihat talenta yang ada, bagaimana pemain kita ini sebenarnya mampu nggak sih dan untuk bisa selevel bahkan melebihi gitu loh. Memang ini jadi perdebatan lah istilahnya kan, maksudnya datangnya pemain naturalisasi terus para pemain Liga Wakanda istilahnya itu menjadi perdebatan yang menurut saya nggak penting lah sebenarnya, karena begini tantangan karena tantangan semakin berat gitu loh. Jadi jangan terlena. Kalau yang U23 wajib main itu masih nggak?
Ya untuk musim depan kita masih belum ada lah, masih belum tahu sih maksudnya untuk belum lagi itu kan ya. Wah, itu. Jadi itu yang akan menjadi menarik. Nah kalau kita lihat para pemain kita sekarang itu ini juga proses dari apa yang diupayakan PSSI selama ini dengan Elite Pro Academy. Ada 3 pemain di situ kan, ada Marcelino, Hernando, terus Jebolan-jebolan tuh ya. Rizky Ridho. Ini kan mereka yang bermain di sistem kompetisi tertinggi Elite Pro Academy. Yang sudah digarap PSSI dari 2019 kalau tidak salah. Itu buahnya itu kita rasakan sekarang gitu loh. Artinya investasi ini jangan terus berhenti gitu loh. Bagas juga Hernando juga bagian dari Garuda Select ya kan. Program dari Mola TV dari Jarum ini juga upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini, karena naturalisasi ini terkesan kita cuma naturalisasi. Enggak kok, sebenarnya apa yang ada proses. Betul. Yang dulu-dulu juga. Proses ini udah panjang sebenarnya, dan datangnya pemain seperti Tom Hai maka yang di senior, terus nanti Martin Paes sebagai itu susulan ya kan. Ini nanti akan mengubah budaya, akan mengubah mentalitas dan sikap para pemain profesional sepak bola Indonesia. Ini yang realita yang harus mereka hadapi. Ini akan menjadi tantangan yang menarik untuk sepak bola secara holistik, entah itu dari pemain, dari pelatih. Artinya mereka harus tetap update dengan ilmu-ilmu yang ada. Karena saya yakin Martin Paes datang ke sini tidak mungkin ingin dilatih sama pelatih yang tidak memahami permainan. Bahkan mungkin mereka lebih paham sepak bola ketimbang pelatih lokal yang ada. Artinya ini bukan merendahkan, tapi ini akan realita yang nanti akan kita hadapi dalam beberapa tahun ke depan gitu. Disitulah tim dan semua stakeholder lah untuk berbenah ya. Ya, ini kesempatan sebenarnya untuk kita berbenah. Jangan malah kita datang ya kasarnya. Ini sama aja dengan misalnya pekerja-pekerja asing yang sekarang banyak datang misalnya ke tempat kita. Kita harus bisa tunjukkan bahwa kita juga ada kualitas gitu, yang betul. Bisa. Karena apa yang dialami Sintayong waktu 2018 dia di Indonesia, dia juga mengatakan kayak dia kaget melihat budaya mau latihan itu anak-anak pemain timnas gitu loh, kayak masih latihan dalam 5 menit masih ngobrol-ngobrol, pasang sepatu, pasang tape, terlalu santai lah. Sekarang itu berubah. Itu artinya sudah ada perubahan, dan ini kayaknya lebih nanti kita bahas di sesi tersendiri. siap. Karena kata teman di belakang kamera sudah habis waktunya, terpaksa kita harus berhenti sampai di sini untuk pembicaraan terkait timnas. Kita doakan sama-sama yang terbaik untuk timnas, dan seperti dibilang Bang Adun tadi, apapun hasilnya kita harus tetap support, karena kita sudah melebihi dari target yang ada, pencapaian yang sangat luar biasa. Dulu nangis kalah sama Vietnam, sekarang nangisnya kalah sama Uzbekistan dan teman-teman yang memang levelnya di atas kita, masih harus kita akui. Dan akan melawan Guinea, kita tetap akan berdoa yang terbaik untuk pemain-pemain muda kita, semoga bisa menuju dunia. Tapi benar juga kata Bang Adun tadi, tujuan utama kita ada lagi, yaitu Piala Dunia yang sebenarnya yang nanti lawan Filipina dan Irak ya di bulan Juni. Sekali lagi terima kasih Bang Muhammad Fadi Haitami, praktisi sepak bola Kalsel yang masih muda, 28 tahun sudah melalang buana dari timnas sampai Barito, Martapura FC, dan terakhir di Dewa United. Terima kasih sudah datang ke sini. Sama, terima kasih. Nanti kita bisa bertamu lagi dengan bahasan yang lain, dan saya Ramadhani dengan ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam undur diri. Bertemu lagi di program Bitak Banjarmasin Post, bicara apa saja dalam tema-tema yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.